Allah itu penuh kasih. Dia menghendaki kita, anak-anaknya, untuk punya pengharapan. Allah juga menghendaki kita punya hidup yang berkemenangan, hidup yang merdeka, dan banyak hal yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan untuk kita anak-anak untuk nikmati bersama dengan Dia. Tapi intinya adalah Tuhan kepingin memulihkan relasi kita dengan Dia. Dia kepingin kita mendekat kepada Dia. Dia kepingin kita mulai bergaul lagi dengan Dia secara pribadi. Dia kepingin anak-anaknya mengenal siapa Tuhannya. Kita tahu bahwa asalnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia-manusia yang selalu kepingin keluar dari kehendak Tuhan. Tuhan maunya ke kiri, kita pilih ke kanan. Tuhan kepingin kita taat, tapi kita memilih memberontak. Tuhan pengen kita sabar, tapi kita jadi gak sabaran. Kita selalu punya suatu kecenderungan sebenarnya untuk melawan Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang memisahkan kita atau merusak relasi kita dengan Tuhan. Dan rusaknya relasi ini mau tidak mau menimbulkan satu dosa di dalam diri kita. Nah, dosa ini tidak bisa diterima oleh Allah, sehingga Dia harus memisahkan diri dari dosa-dosa itu dan kita diusir dari hadapannya. Itu ceritanya kenapa kita berdosa. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi karena Allah itu kudus, Dia tidak bisa sebenarnya hidup bersama-sama dengan dosa. Kekudusannya harus mutlak dan dihormati. Dan hidup bersama dengan dosa itu bukan karakter Allah. Jadi Dia harus mendorong kita keluar, menjauh dari kekudusan itu, supaya namanya kudus itu tidak berdosa. Lalu Tuhan juga adil. Karena kita berdosa, maka kita tuh harus dihukum. Kita harus menerima konsekuensinya. Kenapa kalau kita menjauh dari Allah? Konsekuensinya adalah mati, maut. Mati secara rohani berarti kita secara rohani dipisahkan dari Tuhan, dan mati secara jasmani, yaitu nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita juga akan dipisahkan dari tubuh kita yang dari debu. Jadi kematian jasmani dan rohani adalah konsekuensi dari dosa yang kita perbuat, yang kita miliki karena kita melawan Tuhan. Tetapi Tuhan itu memberikan suatu pengharapan baru. Secara rohani, manusia memang dipisahkan dari Tuhan. Secara jasmani tidak otomatis mati. Tuhan masih tunggu, masih nanti matinya. Itu sebabnya ada satu pengharapan di sana bahwa Tuhan sediakan suatu rancangan keselamatan supaya manusia itu bisa kembali lagi kepada pangkuannya. Tuhan menyediakan suatu korban pengganti yang sempurna dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Korban yang layak untuk menggantikan dosa-dosa kita semua, yaitu ketaatan Tuhan Yesus yang diperkenankan oleh Allah, dan Allah sendiri sebenarnya dalam diri Tuhan Yesus memikul seluruh dosa dari Adam sampai nanti hari penghakiman. Jadi Tuhan Yesus harus mengalami sengsara, Dia harus menjadi manusia yang biasa. Dia harus merasakan apa yang kita seharusnya rasakan. Dia harus stres, dia harus takut, dia harus dikoyakkan tubuhnya, dia harus merasakan apa konsekuensi dari dosa secara fisik. Nggak cuma itu, Tuhan Yesus juga harus merasakan konsekuensi dosa pada saat secara kejiwaannya itu diluluh lantakkan dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dengan frustrasi, dengan kehancuran, dengan keterpisahan dengan Bapaknya, dengan tangisan air mata bahwa melihat seluruh orang itu menghakimi dia, penghinaan yang dia terima begitu hebat. Jadi secara tubuh dia sengsara, secara jiwa dia sengsara, dan seolah-olah keadaan sengsara ini sama seperti menghadapi kerajaan maut. Kita sudah tidak perlu lagi
Karena Tuhan sudah menanggung segala dosa yang kita lakukan, kita jadi tidak perlu lagi menanggung keadilan Allah. Tuhan Yesus sudah menggenapi, sudah membayar, menebus kita dengan lunas. Dia yang menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai korban yang sempurna, dialah sekarang yang memikul dosa kita. Jadi keselamatan kita itu gratis dari Tuhan. Tapi gratisnya ini karena Tuhan sendirilah, Tuhan Yesuslah yang membayar dengan dirinya untuk kita. Dan apa ultimate goal dari tujuan akhir dari Tuhan membuat suatu kisah keselamatan ini? Tak lain adalah supaya kita kembali kepada Dia dan kita bisa sekali lagi berelasi. Kita juga bisa punya pengharapan. Oh, Tuhan Yesus yang punya natur manusia ini bisa loh taat kepada Allah, bisa loh menyenangkan hati Tuhan, bisa berelasi dengan Tuhan. Dia sebagai yang sulung, yang sudah mendahului kita, memberikan contoh, memberikan teladan, dan kita yang bungsu, yang saudara-saudara berikutnya, kita meniru Dia, kita akan menerima anugerah yang sama. Kita diberikan Roh Kudus untuk bisa belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Mulai dalam natur manusia kita yang masih berdosa ini, mulai bisa kenal siapa Tuhan. Dan itulah sebabnya keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah keselamatan yang ajaib, yang luar biasa, yang tuntas, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan dihukum oleh Tuhan. Kita punya hidup yang merdeka, kita melakukan segala sesuatu yang baik karena kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah perbuat melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita seringkali mengucapkan pernyataan ini dalam pengakuan iman rasul, yaitu pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh dapat memahami dan menjiwai pengakuan yang kita ucapkan setiap minggu itu? Ataukah hanya sekedar menjadi sebuah program yang kita mengucapkannya secara autopilot karena sudah menjadi sebuah kebiasaan? Rasul Paulus telah menyaksikan kepada kita bahwa seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaannya dan kepercayaan kita hanya menjadi sia-sia belaka. Kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Dan jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi kebenaran adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sehingga memberikan kepada kita suatu pengharapan akan adanya kebangkitan tubuh kita yang menang dari kuasa maut. Mereka yang berada di dalam Kristus akan dihidupkannya kembali bersama-sama dengan persekutuannya bersama Kristus. Kebangkitan Kristus juga telah membuktikan bahwa Kristus adalah Sang Mesias. Semua janji Kristus hanya akan memiliki arti jika Kristus yang mati itu bangkit. Dia akan menjadi Raja, Imam, dan Nabi bagi umat pilihannya, yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, menjadi pembela dan juru syafaat kita yang akan selalu mendoakan dan memelihara iman kita. Juga memperlengkapi kita agar semakin bertumbuh dewasa rohani dan memiliki kemenangan yang mutlak atas dosa. Setelah Kristus dibangkitkan, naik ke surga dan dimuliakan, maka Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan orang percaya untuk terus berkarya di dalam mentransformasi kehidupan orang percaya agar semakin serupa seperti Kristus. Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang setara dengan Allah di dalam kuasa, kemuliaan, dan memerintah atas segala sesuatu. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat 30 sampai dengan 32, yaitu Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, dan supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kristus sang pembenar kita juga akan menjadi hakim di penghakiman terakhir nanti. Mengapa harus ada penghakiman terakhir, saudara? Karena penghakiman terakhir adalah ketetapan Allah, deklarasi kebaikan dan kemurahannya bagi setiap orang percaya, yang juga adalah deklarasi keadilan dan kebenarannya bagi mereka yang menolak Dia. Pada akhirnya nanti, Allah akan membuang segala kejahatan dan membebaskan gerejanya. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda menghadapi penghakiman terakhir? Apakah penghakiman terakhir akan menjadi kebaikan dan kemurahan Allah bagi kita yang telah setia melakukan apa yang telah difirmankannya? Ataukah penghakiman terakhir menjadi keadilan dan kebenarannya karena kita telah lalai untuk taat melakukan kehendak-Nya? Semoga kita berada di sana bersama dengan Kristus